Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Sahabat pencari bekal akhirat yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pencari bekal akhirat, mungkin kita beranggapan bahwasannya amal ibadah terbaik itu adalah amal ibadah yang paling berat dalam pelaksanaannya. Semakin berat maka akan semakin baik atau semakin utama. Sebaliknya, semakin ringan maka akan semakin diremehkan. Berdasarkan anggapan inilah, kadang-kadang muncul sikap meremehkan dalam amal ibadah yang sekilasnya nampak ringan dan remeh. Padahal amal seperti itu justru akan berpotensi menjadi amal ibadah yang terbaik. Dikisahkan bahwasannya seorang sahabiah Al-Hawla binti Tuwaid radhiyallahu anha yang berasal dari suku Quraisy, yang masih memiliki kerabat dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, namun ia baru masuk Islam setelah hijrah ke Madinah. Ia juga dikenal sebagai salah seorang dari deretan sahabat yang ahli ibadah di kota Madinah pada saat itu. Dikisahkan bahwasannya suatu ketika Sayyidah Hawla radhiyallahu anha mengunjungi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu saat Nabi SAW datang, Sayyidah Al-Hawla segera berdiri dan bergegas pergi. Melihat hal itu, maka Nabi SAW bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Siapakah itu?" Maka jawab Sayyidah Aisyah, "Itu adalah orang yang paling giat ibadahnya di kota Madinah," dengan penuh respon dan respek terhadap Sayyidah Hawla, jawaban Sayyidah Aisyah. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwasannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa orang itu adalah Al-Hawla binti Tuwaid yang setiap malam tidak pernah tidur karena sholat semalam suntuk, sebagaimana yang dikabarkan oleh para sahabat lainnya. Namun mendengar jawaban seperti itu, justru Nabi Muhammad SAW tidak respek dan bahkan mengingkarinya. Dan tampak pula wajah ketidaksetujuan pada wajah Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun meresponnya dengan berkata, "Tidak tidur, lakukanlah amal ibadah semampu kalian. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan untuk memberikan pahala sampai kalian sendiri yang bosan untuk beribadah." Kemudian Nabi SAW juga bersabda di dalam sebuah hadis, "Ayuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun." Wahai manusia, laksanakanlah amal atau pekerjaan sesuai dengan kemampuan kalian semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Rawahul Bukhari wa Muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling konsisten, terus-menerus meskipun sedikit. Kemudian dalam konteks seperti inilah kemudian Al-Imam Tawus rahimahullah, seorang tokoh besar ahli fikih di generasi tabi'in, beliau menegaskan bahwa amal ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang paling ringan. Ia berkata, "Afdolul ibadah akhafuha." Ibadah yang terbaik atau yang paling utama adalah yang paling ringan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ibadah yang paling ringan
dan yang paling disukai oleh hati yang melaksanakannya, sehingga lebih berpotensi untuk dapat dilakukan secara istiqomah dan terus-menerus. Bahkan dapat menjadi kebiasaan atau karakter yang mendarah daging padanya. Oleh karena itulah, maka semestinya orang tidak meremehkan amal sekecil atau seringan apapun, baik itu berupa amal ritual ibadah ataupun amal sosial. Sebab justru amal yang paling ringan adalah amal yang terbaik yang lebih mudah dilakukan secara istiqomah, sehingga akan membawa dampak yang besar dalam perbaikan diri bagi pelakunya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.